حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan panjenengan semua senantiasa diberkahi, dirahmati, diridhoi dan diampuni Allah Ta'ala. Malam hari ini kita masuk dalam pembahasan pada fikih muamalah. Kita masuk hadis ketiga Bapak Ibu dari Kitabul Buyu' yang ada dalam kitab Bulughul Maram. Hadis nomor 662. Jadi ini judulnya hukum ketika penjual dan pembeli berselisih dalam barang dagangan. Kita sering melakukan transaksi jual beli. Kemudian tiba-tiba tidak ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah, itu hukumnya bagaimana? Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalafal mutabayyi'ani," apabila dua orang yang berjual beli ikhtalafa, berselisih, laisa bainahuma bayyinah, tidak ada bukti antara keduanya. Jadi yang penjual mengaku ini, yang pembeli mengaku itu, tetapi enggak ada bukti. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fal qaulu, maka ucapan yang dipegang, ucapan yang dijadikan sebagai patokan, ma yaqulu rabbus sil'ah, adalah yang diucapkan oleh pemilik barang, penjual Bapak Ibu. Jadi kalau terjadi perselisihan kemudian tidak ada bukti, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penjual. Kalau misalkan kemudian pembelinya ridho, sepakat, tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan pembeli enggak sepakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au yatatarokani, atau keduanya harus membatalkan transaksinya, enggak jadi jual beli. Rawahul khamsatu wa sahhahul hakim, diriwayatkan al-khamsah dan disahihkan al-hakim. Jadi yang dimaksud dengan al-khamsah Bapak Ibu 5 itu berarti ashabus sunan al-arba'ah, pemilik kitab-kitab sunan yang 4, yaitu Imam Abu Dawud ya dalam Sunan Abu Dawud, kemudian At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i dalam Sunan An-Nasa'i, Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. Ini 4
ditambah yang kelima Musnad Ahmad. Itu jadi kalau panjenengan baca kitab hadis dengan istilah rawahul khamsah, berarti ashabus sunan yang 4 ditambah siapa tadi? Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Hadis ini hasan Bapak Ibu. Hadis ini hasan. Jadi ada jalur riwayatnya yang dhaif, tetapi setelah ditelusuri semua jalur periwayatannya, rupanya dhaifnya tidak parah, satu sama lain saling menguatkan, maka dia ini tingkatannya adalah hasan. Makanya Syekh Albani rahimahullah berkata, hadis ini kuat dengan seluruh jalur periwayatannya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, Nabi SAW bersabda, idza ikhtalafal mutabayyi'ani, jika dua orang yang berjual beli berselisih, laisa bainahuma bayyinah, tidak ada bukti antara keduanya, fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka ucapan yang dijadikan pegangan adalah perkataan siapa? Pemilik barang, yaitu penjual. Au yatatarakani, kalau misalkan pembelinya enggak sepakat, maka mereka harus membatalkan transaksinya, enggak boleh dilanjutkan Bapak Ibu. Nah, pelajaran pertama dari hadis ini Bapak Ibu, ya sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki bukti apakah kwitansi atau apa, maka perkataan yang diterima adalah perkataan penjual. Nah, di antara bentuk perselisihan itu misalnya perbedaan pendapat mengenai harga. Misalnya penjual mengatakan aku menjual harga 100.000, tapi pembeli bilang tidak, sampean ngomong loh cuma 80.000. Nah, ketika tidak ada bukti Bapak Ibu, pembeli nggak ada bukti, penjual juga tidak ada bukti, maka di sini yang diambil atau dijadikan sebagai pegangan adalah siapa? Perkataan penjual, karena dia pemilik barang. Kalau kemudian pembeli sepakat, nggak menjadi masalah. Tapi kalau tidak sepakat, maka keduanya harus membatalkan transaksi. Kenapa? Ya karena perselisihan ini menghalangi penetapan harga. Jadi seakan-akan mereka ini melakukan transaksi pada barang yang nggak jelas harganya. Gitu loh. Makanya kan syubhat, nggak boleh, harus dibatalkan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua Bapak Ibu, hadis ini sesuai dengan hadis lain ya yang disebutkan dalam As-Sahihain dari Anas bin Malik. Nabi SAW bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Al-bayyina bukti, 'alal mudda'i wajib didatangkan orang yang menuntut. Ya, orang yang mengklaim. Wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah wajib atas orang yang mengingkari. Nah, pada penjelasan hadis ini Bapak Ibu, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah mendatangkan beberapa gambaran tentang perselisihan yang terjadi antara penjual dengan pembeli. Di antaranya kata beliau, jika penjual dan pembeli berselisih pada harga barang ya, dan tidak ada bukti, maka keduanya harus bersumpah. Caranya, sang penjual bersumpah, demi Allah saya tidak menjualnya dengan harga sekian, tapi sekian, begitu. Kemudian pembeli juga bersumpah dan mengatakan, demi Allah saya tidak membelinya dengan harga sekian, tapi sekian. Nah, kalau kemudian nggak ketemu, salah satu nggak mau sepakat, nah maka keduanya harus membatalkan transaksi itu. Nah, ini kalau menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di harus ada sumpah Pak. Dan Masya Allah, sumpah itu dalam Islam jangan bermain-main Pak. Harus dengan nama Allah Ta'ala. Harus dengan nama Allah Ta'ala. Makanya kalau ada orang yang bersumpah dengan selain nama Allah Ta'ala, meskipun jujur, itu musyrik Pak. Gitu.
Dan orang yang beriman itu karena saking mengagungkan Allah Ta'ala, dia enggak sembarangan bersumpah. Makanya kalau orang itu ngomongnya dikit-dikit sumpah dengan nama Allah itu berarti sama dengan dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dalam masalah ini, kalau orang itu bersumpah dan bohong atas nama Allah Ta'ala, berarti ya bahasa kita nemen gitu aja Bapak Ibu. Masa orang Islam kok bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tetapi bohong. Tapi meski demikian Bapak Ibu, itu lebih baik ya bersumpah dengan nama Allah Ta'ala tapi bohong. Itu lebih baik daripada jujur tapi bersumpah dengan selain nama Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, la an ahlifa billahi kadziban ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqan. Jika aku bersumpah dengan nama Allah tapi bohong, lebih aku sukai daripada bersumpah dengan selain nama Allah tapi jujur. Di sini kan ada dua dosa nggih. Yang pertama dosa syirik, yang kedua dosa bohong. Jadi mending aku bohong daripada musyrik gitu loh. Jadi itu perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau di sini penjual atau pembeli bersumpah dengan nama Allah dan bohong, itu kan dosa besar, Pak. Tetapi nggak sampai syirik gitu loh, nggak sampai syirik. Nah ini yang perlu kita ketahui. Yang kedua, jika keduanya berselisih pada jenis mata uang dalam menghargai suatu barang, maka yang dipakai adalah mata uang negeri setempat. Misalnya ya jelas yang satu pakai dolar, yang satu pakai rupiah misalnya. Nah, ketika berselisih, misalkan di sini itu ada orang yang punya gedung Pak, disewakan tetapi dia itu orang luar negeri, mintanya dolar. Nah, ketika terjadi perselisihan, kata beliau, maka yang digunakan untuk menghargai suatu barang adalah mata uang negeri setempat yaitu rupiah. Yang ketiga, jika keduanya berselisih pada barang yang dijual atau kadarnya, maka keduanya bersumpah dan akad jual beli menjadi batal. Ya, ini intinya itu yang dijadikan patokan adalah perkataan penjual. Jika pembeli nggak sepakat, otomatis transaksi harus dibatalkan dan jangan dilanjutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwa dalam akad jual beli itu harus terdapat kesepakatan dan keridhaan antara penjual dengan pembeli. Kan bisa saja ada orang itu misalkan harganya 100.000. Ya, harganya 100.000, dia beli kemarin uangnya kurang. Dia cuma bayar 80. Kemudian datang besoknya ke penjualnya beda misalkan. Nah, dia akhirnya bohong. Ini saya membelinya kemarin harga 80 misalnya begitu. Sehingga nggak nambah 20.000 kan. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sangat jelas ya, yang dijadikan patokan adalah perkataan penjual. Andaikan pembeli ngotot dan dia kabur ya dengan harga 80.000 padahal harga aslinya 100.000, itu berarti dia memakan barang haram Bapak Ibu. Oke? Jadi saya ulangi lagi, menunjukkan bahwa dalam akad jual beli harus terdapat kesepakatan dan keridhaan antara penjual dengan pembeli. Makanya Nabi SAW memerintahkan kalau misalkan nggak ada kesepakatan harus dibatalkan. Jika dipaksa lanjut, maka salah satu dari pembeli atau penjual ini makan barang haram. Dan siapapun yang memakan barang haram itu kan bahaya Pak bagi kehidupan seorang muslim itu. Jadi barang haram itu jangan sembarangan sampean. Okay? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara batil. Illa an takuna tijaratan, kecuali dalam bentuk perdagangan
yang sifat perdagangan itu antara minkum, ya, dengan keridhaan di antara kalian. Jadi kalau dalam perdagangan satu sama lain tidak ridho, berarti itu sama dengan memakan dengan cara yang batil. Jadi mari kita perhatikan mulai hari ini Bapak Ibu transaksi kita. Sama-sama ridho enggak? Kalau maksa dan tidak ridho salah satunya berarti itu makan barang haram. Loh Ustaz, kenapa memang kalau makan barang haram? Masalahnya Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga daging yang makan barang haram, annaru aula bihi, neraka lebih patut baginya. Dan dulu sudah kita bahas Bapak Ibu, ya, ketika kita mengawali pada kitab Islahul Mal, itu kan dalam Sahih Muslim Nabi SAW menceritakan orang itu yutilus safar, safarnya lama. Ash'atha aghbar, rambutnya kusut, tubuhnya penuh dengan debu. Ya muddu yadaihi ilas sama, dia mengangkat kedua tangannya ke langit sambil mengucapkan ya Rabbi, memanggil Allah, merengek-rengek. Ini kata para ulama adalah orang haji Pak ketika wukuf di Arafah. Kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, tapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan tumbuh dari barang-barang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka mana mungkin Allah mengabulkan doanya maupun ibadahnya. Jadi meskipun dia merengek-rengek, meskipun di tanah suci, meskipun dalam kondisi haji, tetapi ketika dia datang dengan barang-barang yang haram, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Jadi mari kita perhatikan sekali lagi, ma'asyiral muslimin, ya, yang kita makan itu harus jelas-jelas halal. Pelajari pekerjaan kita ini pekerjaan yang murni halal apa enggak. Ketika kita membeli, ketika kita menjual, pastikan ini adalah jual beli yang antaradin bainakum, yang satu sama lain saling ridho. Jangan sampai kemudian pembeli bendol-buri atau penjual bendol-buri, Pak. Karena kadang-kadang ada pembeli itu yang kebangetan ketika menawar. Dan kadang-kadang ada pula penjual yang dia itu menipu. Ya, katanya bagus begini-begini, rupanya barangnya palsu misalnya, atau barangnya itu ada aibnya, ada cacatnya, tapi diam saja. Ini kan berarti kan bukan tarodin. Nah, kalau memang satu sama lain itu tidak meridhoi, berarti makan barang haram. Dan kalau makan barang haram bahaya sekali, ibadah kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi Nabi SAW mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin annaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, neraka yang lebih patut baginya. Hadis berikutnya Bapak Ibu, hadis yang keempat, ini judulnya termasuk pekerjaan yang haram dan menjijikkan. Jadi kita harus melihat Pak pekerjaan kita itu. Pekerjaan kita ini haram apa halal? Pekerjaan kita ini suci apa enggak? Ya. Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an thamanil kalbi. Beliau melarang dari harga anjing. Tahu anjing kan? Itu Nabi melarang, Pak, enggak boleh kita jual beli anjing. Gitu. Wa mahril baghiyi, dan mahar itu apa? Mas kawin, upah pelacur. Wa hulwanil kahin, dan upah atau mahar dukun. Ya, muttafaqun alaihi, hadisnya muttafaqun alaihi. Jadi sekali lagi Abu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang
an thamanil kalbi, dari harga anjing. Ya, jadi harga atau nominal dari jual beli anjing. Wa mahril baghiyi, mas kawin, mahar, upah ya pelacur. Wa hulwanil kahin, dan apa? Upah perdukunan. Hadisnya muttafaqun alaihi Bapak Ibu. Karena muttafaqun alaihi berarti jelas sahih Bapak Ibu nggih. Karena muttafaqun alaihi itu artinya adalah yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Bukhari, juga dalam kitab Sahih Muslim. Jadi keduanya, kedua imam ini, Imam Bukhari dan Muslim, itu mendatangkan hadis ini pada kedua kitab sahihnya. Imam Bukhari menghadirkan hadis ini dalam Sahih Bukhari, dan Imam Muslim menghadirkan hadis ini dalam kitab Sahih Muslim. Pelajaran pertama Bapak Ibu dari hadis ini, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rizki baik-baik yang kami berikan kepada kalian. Jadi Allah Ta'ala itu memerintahkan kita sebagai kaum beriman Bapak Ibu untuk memakan khusus rizki yang baik saja. Okay? Jadi Allah Ta'ala itu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Termasuk yang diharamkan Allah Ta'ala adalah pekerjaan-pekerjaan buruk yang disebutkan dalam hadis yang barusan kita dengar bersama. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua tentang anjing Bapak Ibu. Anjing ini binatang paling najis ya dalam Islam. Jadi kenajisannya itu tidak bisa dibersihkan kecuali dibasuh 7 kali. Yang pertama kali basuhan itu dicampur dengan tanah. Dan Islam itu melarang kita memelihara anjing Bapak Ibu. Melarang kita memelihara anjing. Melarang kita menjual anjing. Kecuali ada kebutuhan mendesak ya, seperti untuk menjaga kambing, menjaga sawah, untuk berburu, menjaga pabrik, dan lain sebagainya. Begitu. Kemudian dihukumi sama dengan anjing Bapak Ibu setiap barang yang najis. Jadi barang yang najis itu tidak boleh diperjualbelikan. Termasuk menjual babi. Saya loh tidak makan babi tapi nernak babi dijual. Sama saja. Saya loh tidak jual khamr, tetapi saya loh nggak minum khamr, tetapi dia meminum dari hasil jual beli khamr. Ya, jadi apapun yang najis itu Bapak Ibu haram diperjualbelikan. Tetapi untuk kotoran binatang yang halal dimakan, ya, itu tidak najis. Makanya kalau panjenengan menjual kotoran ayam, menjual kotoran sapi, menjual kotoran kambing, itu halal Pak. Karena apa? Karena binatang-binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Meskipun ada madhab yang mengatakan najis, tetapi sesuai dalil tidak najis. Nggih. Nah, kalau madhab itu menyalahi dalil, Bapak Ibu menyalahi hadis, ya otomatis gak kita ikuti gitu loh. Karena kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kata Anas bin Malik, qadima unasun min ukalin au urainah. Datang beberapa orang dari suku Ukal atau Urainah. Fajtawawul Madinah. Ya, mereka datang ke Madinah, cuma karena tidak cocok dengan cuaca Madinah, mereka pun sakit Bapak Ibu. Fa amarohumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biliqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka mendatangi onta-onta sodakoh. Ya, onta milik Baitul Mal yang susunya banyak gitu loh. Wa an yashrabu min abwaliha wa albaniha. Nabi memerintah mereka minum dari kencing unta dan susu unta. Nah, kata para ulama ya,
Jadi yang namanya kencing onta, ketika Nabi memerintahkan orang yang sakit dengan minum kencing onta, berarti kencing onta suci. Karena dalam hadis yang lain Nabi itu mengatakan wala tajawau biharam, dan jangan berobat dengan barang haram karena najis, Pak. Nggih. Nah, berarti di sini onta tidak najis. Nah, maka para ulama mengkiaskan dengan onta ini setiap binatang yang halal dimakan berarti tidak najis kotorannya. Kambing ya, ayam, kerbau. Tapi kalau untuk dijadikan obat itu khusus kencing onta, Bapak Ibu. Jangan panjenengan kemudian mencoba berobat dengan kencing kambing misalkan ya, karena itu yang ada dalilnya adalah khusus onta. Pelajaran ketiga mengenai larangan harga anjing. Ini ada dua pendapat di antara ulama. Pendapat pertama, Bapak Ibu, yang dilarang itu harganya. Karena haram. Sehingga batal jika dilakukan transaksi jual beli pada anjing ini. Ini mutlak semua anjing ya. Baik itu anjing biasa atau anjing yang disiapkan untuk berburu. Itu semuanya haram dijual beli. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Untuk Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan loh boleh dijual itu harganya dan halal. Khusus anjing yang digunakan berburu, Pak. Khusus anjing yang terlatih, yang bisa menjaga pabrik, menjaga sawah, maka boleh dijual belikan. Imam Abu Hanifah berdalil ya, karena ada riwayat tambahan. Tadi ini kan riwayat Bukhari dan Muslim kan. Ada riwayat tambahan pada Sunan An-Nasa'i itu ada tambahan yang berbunyi illa kalbasoidin, kecuali anjing terlatih yang digunakan untuk berburu. Nah, ini yang dijadikan dalil Imam Abu Hanifah, berarti boleh untuk anjing yang terlatih diperjual belikan. Tetapi jawaban mayoritas ulama, loh ini tambahan yang syadz. Syadz itu alias do'if. Jadi seperti itu. Jadi ada dua pendapat. Ada pendapat yang pertama, pendapat pertama mengatakan haram semua. Pendapat kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, kecuali anjing terlatih. Bapak Ibu, maka tidak apa-apa dijual. Gitu loh. Karena berdalil dengan illa kalbasoidin, kecuali anjing yang terlatih. Tetapi mayoritas ulama mengatakan ini tambahan yang do'if sehingga tidak dipakai. Begitu. Kemudian pelajaran keempat, Bapak Ibu, zina itu merupakan dosa besar ya, dan kemungkaran paling keji. Sehingga upah yang didapat dari hasil zina hukumnya haram, Pak. Nggih. Baik pelakunya itu wanita merdeka atau budak, upah yang didapat itu adalah haram. Karena pada zaman dulu ada beberapa orang itu punya budak, Pak. Budaknya disuruh melacur. Dari hasil pelacuran itu dia mengambil apa? Upahnya. Jadi dia mengambil uang dari hasil pelacuran budaknya. Ini haram, tidak boleh. Makanya ditegaskan baik pelakunya itu merdeka atau budak sama-sama haram. Kemudian secara tidak langsung hadis ini juga menunjukkan bahwa berzina itu haram, Pak. Dan apapun yang berkaitan dengan menjual aurat, apapun yang nanti bisa menjerumuskan kepada zina itu juga haram. Misalkan kayak menjual video porno, gambar porno dan lain sebagainya. Ini tentang perzinaan. Pelajaran kelima yang sangat jelas sekali, haramnya perdukunan, Bapak Ibu. Ya, haramnya perdukunan dan upah yang diambil oleh dukun juga haram. Berarti kalau orang itu profesinya sebagai dukun, sebagai tukang ramal, dia mendapatkan uang, berarti dia senantiasa makan barang haram. Oke? Jadi ini termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Dan para penguasa yang berwenang itu wajib melarang perdukunan, Bapak Ibu. Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah mengatakan
yamna'ul muhtasibu minat takassubi bil kihanati wal lahwi wa yu'addibu alaihi al akhidha wal mu'ti. Artinya seorang muhtasib itu pengawas pasar, harus melarang orang mencari nafkah dengan perdukunan dan permainan yang melalaikan. Jadi kalau ada permainan-permainan yang melalaikan, menjadikan orang lupa sholat, menjadikan orang lupa waktu, itu kewajiban yang berwenang untuk melarang, Pak, dan menghukum siapa, baik yang memberi maupun menerima. Kalau misalkan perdukunan itu sama-sama dihukum, yang berpraktek menjadi dukun, kemudian pasien itu juga sama-sama dihukum. Demikian pula dengan yang melakukan permainan yang melalaikan, main game apa sampai lupa sholat, sampai lupa waktu, lupa makan. Nah itu yang berwenang itu wajib, Pak, menghentikan praktek ya, yang mempunyai tempat bermain itu, juga orang-orang yang bermain di situ semuanya sama-sama dihukum. Itu menurut Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kemudian pelajaran keenam, mendatangi dukun, Bapak Ibu ya, untuk bertanya tentang karirnya di masa depan seperti apa ya, rumah tangganya di masa depan seperti apa, atau untuk mencari kesembuhan ya. Jika memang yang ditanya ini betul-betul dukun, Bapak Ibu, maka ini kekufuran. Ya. Pelakunya dikatakan musyrik dan keluar dari Islam. Nabi SAW mengatakan, man atakahinan, barang siapa mendatangi dukun, au arrafan atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, kemudian membenarkan perkataan mbah dukun ini, Pak. Dibenarkan, oh nanti tanggal sekian, hari sekian, jam sekian akan ada begini begitu. Percaya. Sampean harus mendem ini itu, sampean harus menyembelih ini itu, sampean harus mengucapkan ini itu sekian kali misalnya. Nah, kalau dipercaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh dia telah kufur, Bapak Ibu, kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Agama Islam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad? Wahyu. Wahyu berupa Quran, wahyu berupa hadis. Jadi kufur kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan mudah sekali, Pak, datang ke dukun. Harus berhati-hati. Banyak orang itu tidak ngerti dukun tapi dipanggil guru spiritual. Dukun tapi dipanggil apa begitu. Makanya kita harus tahu ciri-ciri dukun seperti apa, biar kita enggak sembarangan datang ke dukun. Masalahnya tadi itu Nabi mengatakan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau datangnya bertanya, Pak, itu untuk mengingkari, untuk menjelaskan kebohongannya kepada masyarakat, maka ini enggak masuk di sini, enggak menjadi masalah, malah diwajibkan itu. Ya, malah diwajibkan. Pelajaran ketujuh, bagaimana kalau kita dikasih makanan dari dukun. Jadi dukun ini kita punya tetangga, dukun, Pak, prakteknya itu. Terus dia datang kepada kita membawa makanan, dan kita tahu dia itu dukun pekerjaannya. Bagaimana hukumnya? Haram, tidak boleh. Ya, dalam Sahih Bukhari itu kata Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, kana li Abi Bakrin ghulam. Abu Bakar itu punya budak, Pak. Yukhriju lahul kharaj. Budak ini biasa mengeluarkan hasil pekerjaan untuk Abu Bakar gitu loh. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajih. Abu Bakar itu biasa makan dari hasil pekerjaan si budak. Faja'a yauman bisyai'in, pada suatu hari budak itu membawa sesuatu. Fa'akala minhu Abu Bakar, maka dimakan sama Abu Bakar ya. Rupanya budak itu bertanya, atadri ma hadha? Panjenengan tahu ndak ini makanan apa?
Abu Bakar kaget. Balik bertanya, wa mahu? Memang itu makanan apa? Kata sang budak, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah. Saya dulu ketika jahiliyah, belum masuk Islam, jahil tidak ngerti, itu pura-pura jadi dukun. Nggih. Wa ma uhsinul kihana. Padahal aku tidak ngerti meramal, tidak ngerti dukun belas. Illa anni khoda'tuhu. Saya cuma menipu tok gitu loh. Jadi ada Pak, dukun penipu itu ada gitu loh. Falaqiyani, maka orang yang tak tipu tadi itu berjumpa saya, fa'atani bidzalik, dia memberikan ini. Fahadzal ladzi akalta minhu, yang panjenengan makan ini wahai Abu Bakar, itu yang hasil tadi itu. Apa yang dilakukan Abu Bakar Bapak Ibu? Dia tidak mengatakan, waduh, wis kadung masuk ini kayak semeltu gitu, enggak. Kata Aisyah, fa'adkhala Abu Bakrin yadahu ila fihi, jadi tangannya ini Pak dimasukkan dalam mulutnya. Faqa'a kulla syai'in fi batnih, Abu Bakar mengeluarkan semua isi perutnya. Ini yang mesti kita lakukan Pak dari barang haram itu. Jadi kalau sudah tahu ini barang haram, diogok Pak, disogok bagaimana biar keluar. Itulah yang dilakukan Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian pelajaran ke-8 ya. Dukun dan paranormal Bapak Ibu itu tidak memberitahukan perkara gaib kecuali berita dari siapa? Dari setan. Gitu loh. Sementara setan itu tidak memberikan pelayanan kecuali kita itu musyrik kepada Allah Ta'ala, atau kita kafir, atau kita melakukan dosa besar. Makanya syarat-syarat dari dukun itu kan kita harus melakukan perkara-perkara syirik kan. Menyembelih ini, menyembelih itu tanpa baca bismillah, melakukan ini, melakukan itu. Kadang-kadang ada orang itu Pak, ketika pemilihan lurah begitu kan, itu datang ke dukun. Jadi dukun itu apa? Sampean kudu ngelah apa, muteri kampung tanpa pakaian kan gitu. Nah kalau misalnya ada orang yang ngunangi lah gimana itu? Ya itu ada sampai seperti itu Pak. Jadi intinya setan itu baru melayani kita ketika kita musyrik atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun nah. Ada pertanyaan? Tidak usah. Oke. Sampun habis waktunya Bapak Ibu, semoga bermanfaat nggih, matur nuwun, jazakumullah khairan. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah taala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, saya beristighfar kepada Allah taala dan mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.